Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Republik Demokratik Kongo, sebuah negara dengan luas terbesar kedua di benua Afrika. Negara ini juga sangat kaya. 70% produksi kobalt dunia berasal dari negara ini, teman-teman. Kalau nggak ada kobalt, nggak bakalan ada smartphone. Sayangnya, negara Kongo mengalami kutukan sumber daya alam. Jadi sumber daya alamnya itu besar, namun penduduknya banyak yang miskin. 73% penduduk di negara ini berada di bawah garis kemiskinan. Apa yang terjadi di negara Kongo ini? Kok aneh? Kaya sumber daya alam, tapi miskin. Fakta aneh lainnya, rata-rata keluarga di sini memiliki 6 orang anak. Wih, yuk kita bahas teman-teman. Sambil nonton, minumnya kopi TioJB. Silahkan kalau mau beli langsung cek di Shopee. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis penemuan tombak Semliki di Katanda, diperkirakan manusia telah menghuni daratan Kongo sejak 90.000 tahun yang lalu. Pemerintahan awal dimulai pada abad ke-13, di saat Kongo saat itu diperintah oleh 3 konfederasi kerajaan-kerajaan. Kumpulan kerajaan-kerajaan ini kemudian disatukan oleh kerajaan Kongo pada tahun 1390. Kemudian datanglah serangan mendadak dari Portugis pada tahun 1622. Terjadi pertempuran yang dahsyat, teman-teman. Karena kuat dan gigihnya pejuang Kongo, Portugis tidak dapat mengambil alih wilayah ini. Namun pada awal tahun 1800-an, terjadilah perpecahan di tubuh internal kerajaan Kongo, yaitu perebutan kekuasaan. Nah, Portugis kemudian mengambil momentum ini untuk menguasai Kongo. Portugis mendukung salah satu pangeran yang bernama Ndongo. Ia akhirnya naik tahta menjadi Raja Kongo pada tahun 1857. Dan benar saja, di saat itulah sang raja bersumpah setia untuk tunduk di bawah kerajaan Portugis, menjadi negara bawahan. Lalu pada tahun 1884, para penjajah Eropa itu berkumpul menjadi satu di sebuah acara yang bernama Konferensi Berlin. Nah, para penjajah ini membahas aturan kolonialisasi, pembagian wilayah jajahan, serta perdagangan. Jika kalian lihat di peta, batas satu negara dengan negara lain kok lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya. Nah, itu adalah batas wilayah yang dibuatnya pas Konferensi Berlin ini, teman-teman. Setelah Konferensi Berlin, wilayah Kongo dikelola oleh Raja Belgia, Leopold II, dengan nama Negara Bebas Kongo. Kerajaan Belgia kemudian mengambil alih Kongo di tahun 1908. Kongo akhirnya diberikan kemerdekaan oleh Belgia pada tanggal 30 Juni 1960. Sayangnya, teman-teman, baru 5 tahun merdeka, Jenderal Mobutu melakukan kudeta. Lalu ia menjadikan dirinya sendiri sebagai presiden yang baru. Selanjutnya pada tahun 1971, Mobutu merubah nama negara ini dari Kongo menjadi Zaire. Mobutu kemudian dikudeta di tahun 1997. Nama negaranya kemudian diubah lagi menjadi Kongo dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Kongo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Kongo, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Kinshasa. Secara geografis, Republik Demokratik Kongo berada di benua Afrika Tengah, serta berbatasan dengan negara Zambia, Burundi, Rwanda, Uganda, dan Danau Tanganyika di sebelah timur, di sebelah barat dengan Republik Kongo, Angola, dan Samudra Atlantik, di sebelah selatan dengan negara Zambia dan Angola, serta di sebelah utara dengan negara Afrika Tengah dan Sudan Selatan. Luas wilayah negara ini sebesar 2.345.409 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 112 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis, terdapat kurang lebih 150 kelompok etnis di negara ini, teman-teman. 4 etnis yang terbesar diantaranya etnis Luba Kasai, etnis Kongo, etnis Mongo, dan etnis Lubakat. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Perancis. Indeks pembangunan manusia di negara Kongo menempati peringkat 171 dunia.
Negara ini merupakan negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Kongo bertumpu pada hasil tambang, pertanian kopi, produk dari kayu, serta industri semen, dengan ekspor terbesarnya ke negara China dan Uni Emirat Arab. Sedangkan mata uang yang digunakan di sini bernama franc Kongo. Kurs 1 franc setara dengan 5,6 rupiah. Kehidupan di Kongo. Tahukah kalian teman-teman, jika angka harapan hidup penduduk di negara ini merupakan salah satu yang terendah di dunia, yaitu 61,9 tahun. Kemiskinan menjadi salah satu faktor terbesar penyebab rendahnya angka harapan hidup ini teman-teman. UMR di negara ini juga sangat rendah, yaitu sebesar 172.630 franc per bulan, atau sekitar 960.000 rupiah per bulan. Negara ini tuh benar-benar aneh teman-teman. Sumber daya alamnya itu sangat-sangat melimpah. Tanahnya juga subur, nggak kayak kebanyakan negara-negara Afrika lainnya. Namun penduduknya itu banyak yang miskin. Pertanyaannya, kenapa kok bisa negara yang sebenarnya itu sangat kaya namun tetap miskin sampai hari ini? Perang. Inilah faktor utama penyebab miskinnya negara Kongo teman-teman. Setelah Kongo mendapat kemerdekaannya dari Belgia di tahun 1960, negara ini secara terus-menerus menghadapi banyak gejolak, perang saudara, dan pemberontakan. Nah, salah satu perang yang besar dan paling mematikan di Afrika juga terjadinya di Kongo, teman-teman. Perang ini meletus di tahun 1996 dan dikenal juga sebagai Perang Dunia Afrika, serta melibatkan 9 negara Afrika secara langsung. Perang ini berlangsung hingga tahun 2003 teman-teman, dengan perkiraan korban jiwa mencapai jutaan orang. Namun sayangnya, konflik di Kongo tidak berhenti di situ saja. Tepat setelah perang usai, Kongo dilanda pemberontakan yang meletus di sepanjang perbatasan timur mereka. Dan sampai saat ini di tahun 2025, pemberontakan di Kongo masih berlangsung teman-teman. Dan kalian tahu berapa banyak jumlah pemberontaknya? Tercatat ada kurang lebih 120 kelompok teman-teman. Wah, Indonesia ada 1 KKB aja, susah banget diberantas. Ini ada 120 kelompok. Gila. Salah satu kelompok yang terbesar bernama M23. Kelompok ini bahkan telah merebut sejumlah kota-kota penting di provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan. Tahukah kalian jika kelompok pemberontak M23 ternyata dibiayai oleh negara tetangganya, yaitu negara Rwanda. Karena perang inilah membuat jalur distribusi barang serta kegiatan perekonomian itu menjadi sangat terganggu. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Dijajah Cina, negara Kongo dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Tahukah kalian jika Kongo merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya listrik melalui PLTA, salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena aliran sungai yang melintasi negara Kongo sangatlah deras dan airnya itu melimpah. Namun sayangnya, potensi listrik ini malah diabaikan. Dari data terakhir di tahun 2023, hanya 22,1% warga yang mendapatkan aliran listrik di rumah-rumah mereka. Sebagian besar warga, terutama mereka yang tinggalnya itu di pedesaan, masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik. Selain listrik, Kongo juga menjadi negara penghasil kobalt terbesar di dunia. Bahkan 70% pasokan kobalt dunia bergantung pada Kongo teman-teman. Kobalt salah satu fungsinya digunakan sebagai bahan utama pembuatan baterai litium yang dipakai untuk berbagai barang elektronik seperti handphone. Jadi kalau negara Kongo itu memutuskan untuk menutup tambang kobalt mereka, dipastikan industri-industri smartphone kayak iPhone, Samsung, Huawei, dan lain-lain bakalan bangkrut teman-teman. Dijamin itu. Selain kobalt, Kongo juga merupakan negara yang kaya sumber daya alam lainnya, seperti tembaga, emas, dan berlian. Sayangnya teman-teman, dengan begitu banyaknya kekayaan alam yang dimilikinya, Kongo ternyata masih saja miskin. Hal ini terjadi karena sebagian besar tambang-tambang tersebut dimiliki oleh negara asing. Tentu saja yang paling besar adalah milik perusahaan dari negara China. Nah, sebagai gantinya, negara China membangunkan jalan kereta api dan infrastruktur jalan raya. Tapi ini nggak sebanding teman-teman. China menghitung harga kobalt ini sebagai produk mentah yang masih berupa bebatuan.
Dari bebatuan inilah nantinya dibawa negara China dan diproses menjadi baterai yang harga jualnya itu lebih tinggi, ratusan kali lipat. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah negara Kongo dijajah oleh Cina? Korupsi. Faktor utama kemiskinan di Kongo berikutnya adalah korupsi. Tahukah kalian jika berdasarkan indeks persepsi korupsi, negara Kongo adalah negara terkorup peringkat ke-8 di benua Afrika. Korupsi sejak dahulu telah membuat Kongo menjadi negara yang miskin dan terbelakang. Pada awal-awal kemerdekaan negara Kongo, pada tahun 1965, Mobutu menjadi presiden. Lalu pada tahun 1971, nama Kongo diubah menjadi Zaire. Nah, Presiden Zaire yang bernama Mobutu inilah yang dianggap menjadi salah satu koruptor terbesar di Afrika, teman-teman. Diduga, ia telah menggelapkan uang negara sekitar 81,4 triliun rupiah. Wah. Uang segitu di zaman 80-90-an mah besar banget, teman-teman. Mobutu ini berkuasa dari tahun 1965 sampai digulingkan oleh kudeta pada tahun 1997. Nah, pemimpin kudeta yang bernama Laurent Kabila ternyata juga sama saja, sama-sama korupnya. Laurent Kabila lalu tewas ditembak oleh mantan anak buahnya sendiri pada tahun 2001. Lalu anaknya yang bernama Joseph Kabila mengambil alih pemerintahan. Supaya bisa menjabat, Joseph melakukan kong kali kong dengan Mahkamah Konstitusi. Batas usia presiden diturunkan dari sebelumnya itu 35 tahun menjadi 30 tahun. Kala itu Joseph Kabila usianya baru 33 tahun. Dan benar saja teman-teman, ia pun terpilih menjadi presiden menggantikan papahnya. Joseph Kabila ini juga sama saja teman-teman. Ia diduga menggelapkan uang negara sebesar 2,2 triliun rupiah. Joseph Kabila ini berkuasa hingga tahun 2018 yang lalu dan sudah tidak bisa lagi maju karena pembatasan periode presiden. Nah, itu beberapa kasus korupsi besar di negara Kongo. Namun ada yang lebih memetrokkan teman-teman. Pada tahun 2020 yang lalu, Direktur Utama PT Inka ditangkap atas tindak pidana korupsi. Dan kalian tahu, proyek fiktif ini terkait ekspor kereta api Indonesia ke Kongo. Dalam proyek palsu ini, negara dirugikan sebesar 25 miliar rupiah. Kemiskinan. Kalian mau tahu nggak seberapa parah sih kemiskinan di negara ini? Menurut Bank Dunia pada tahun 2024, membuat laporan jika negara Kongo terdapat 73,5% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu orang-orang yang pendapatannya itu di bawah Rp50.000 per hari. Nah, menurut laporan lain dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 25% dari total penduduk Kongo mengalami kelaparan yang parah. Karena kehidupan di sini tuh sangat keras. Demi untuk makan sehari-hari, banyak anak-anak di bawah umur yang terpaksa ikut bekerja. Nah, karena faktor kemiskinan inilah memicu munculnya kelompok-kelompok gangster. Kalau di sini disebutnya sebagai kuluna. Jadi selain ada kelompok pemberontak, di sini juga ada yang namanya kelompok gangster, teman-teman. Pemerintah Kongo memerintahkan hukuman mati bagi mereka yang ikut menjadi anggota kuluna. Banyak anak. Ini seperti halnya di negara-negara Afrika yang ekonominya itu miskin. Angka kesuburan di negara Kongo juga sangatlah tinggi, teman-teman. Bahkan angka kesuburan wanita di negara Kongo merupakan yang tertinggi ketiga di dunia, yaitu 5,9. Ini artinya rata-rata wanita di negara ini melahirkan 5,9 anak selama hidupnya. Sedangkan negara yang angka kesuburannya itu paling rendah adalah Korea Selatan, yaitu 0,75. Kalau Indonesia berapa, Min? Kalau negara kita Indonesia, angka kesuburannya itu 2,1. Tentara Indonesia. Ada yang unik nih teman-teman. Tahukah kalian jika TNI Kebanggaan Indonesia ternyata juga ikut menjaga keamanan masyarakat di negara Kongo? Loh, kok bisa? Jadi, TNI ini merupakan bagian dari MONUSCO atau pasukan penjaga perdamaian dunia yang diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Kongo.
Patut kalian ketahui jika Indonesia menyumbangkan 1042 personel di dalam misi MONUSCO atau menjadi negara penyumbang personel terbesar keempat setelah Bangladesh, India, dan Afrika Selatan. Sedangkan total kekuatan MONUSCO di negara Kongo sebesar 11.774 personel. Wisata di Kongo. Halo teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Kinshasa. Kalian tahu ini di mana? Di negara Kongo, teman-teman. Tepatnya Republik Demokratik Kongo. Kalian mau tahu kotanya itu seperti apa? Yuk ikuti Pak Imin menjelajahi kota Kinshasa. Tahukah kalian teman-teman jika kota ini merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan luasnya hanya 600 km persegi namun dihuni oleh 16 juta jiwa. Yuk kita bandingkan dengan kota Jakarta yang dikenal sebagai kota terpadat di Indonesia. Kota Jakarta luasnya 661 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 11 juta jiwa. Tuh kan masih lebih padat kota Kinshasa ini teman-teman. Kota ini dibangun oleh Henry Morton Stanley di tahun 1881 sebagai pos perdagangan. Di zaman itu, wilayah Kongo menjadi bagian dari jajahan Belgia. Kota ini sangat unik sekali teman-teman, karena berada persis di perbatasan dengan negara Republik Kongo. Ibu kota Republik Kongo bernama kota Brazzaville, letaknya persis di seberang kota Kinshasa, cuma dipisahkan sama sungai teman-teman. Bayangin tuh, dua ibu kota negara tapi letaknya itu bersebelahan. Yuk sekarang kita kunjungi yuk tempat apa yang menarik di sini. Let's go, go, go. Kita sekarang menuju Taman Lembah Ensele. Lokasinya di timur kota Kinshasa. Jika kalian mau safari melihat satwa-satwa eksotis Afrika, disinilah tempatnya teman-teman. Di pelatarannya aja sudah banyak hewan-hewan. Tuh, ada saudaranya Pak Imin. Tuh hewan apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Yuk saatnya naik bis safari. Taman ini tuh luas banget teman-teman. Luasnya sekitar 20.000 hektar. Setelah puas melihat satwa, kita akan menuju danau lava yang berada di Gunung Nyiragongo. Yuk sambil naik-naik ke puncak gunung. Tahukah kalian jika gunung ini merupakan gunung paling mematikan dan paling berbahaya di benua Afrika teman-teman? Gunung setinggi 3.470 meter ini tercatat sudah meletus sebanyak 34 kali sejak tahun 1882. Letusan yang terakhir terjadi di tahun 2021 kemarin. Jadi danau lavanya tuh meluber teman-teman. Bahasa Inggrisnya the lendeng.
Nah, ini dia danau lava yang Paimin maksud. Danau ini dijuluki sebagai danau lava terbesar di dunia. Diameternya mencapai 700 meter, teman-teman. Nih, pas malam tambah ngeri. Lavanya tuh gelukuduk. Yuk sekarang kita berpindah menuju Taman Nasional Virunga. Kali ini kita akan berburu gorila. Beneran gorila, teman-teman. Kalian tahu, gorila ini adalah hewan primata yang memiliki DNA itu sangat mirip dengan manusia. Kemiripannya itu 97-99%. Sedangkan tinggi gorila itu bisa mencapai 180 cm. Spesies gorila saat ini keberadaannya itu sudah hampir punah, teman-teman. Hanya tersisa sekitar 320.000 ekor di alam liar. Nah, salah satunya kalian bisa menjumpai gorila di Taman Nasional Virunga ini. Berikutnya kita akan mengunjungi air terjun Zongo, bukan Dongo loh ya. Air terjunnya ini berada di Sungai Inkisi, salah satu dari anak Sungai Kongo. Nah, negara Kongo namanya itu berasal dari nama Sungai Kongo, teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Kongo? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kinshasa sekitar 21 juta rupiah per orang. Hal unik di Kongo. Tahukah kalian jika saat bernama Zaire, timnas sepak bola Republik Demokratik Kongo telah 2 kali memenangkan Piala Afrika, yaitu di tahun 1968 dan 1974, serta pernah juga lolos ke Piala Dunia di tahun 1974 di Jerman Barat. Meskipun negara ini memakai bahasa Prancis sebagai bahasa resmi negaranya, namun hanya 68% penduduk yang dapat berbicara dan memahaminya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan